Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativitas tanpa batas, disabilitas tidak menghambat kreativitas. Itu kalimat yang saya ingin ungkapkan untuk teman-teman yang mengelola jam bicara radio atau radio jam bicara. Ini sesuatu yang membuat saya tambah semangat dalam hidup ini dan merasa bahagia karena saya Mukhlis Yusuf dari Sukabumi menjadi bagian keluarga besar ITMI Kabupaten Sukabumi, dan dalam hal ini saya diamanahi menjadi pembina di DPD ITMI Kabupaten Sukabumi. Salam dari semua pembina DPD ITMI Kabupaten Sukabumi, tambah semangat dan semoga terus bermanfaat radio jam bicara ini untuk kepentingan syiar Islam, walaupun tidak dipungkiri mungkin nanti juga berfungsi untuk hiburan. Semoga hiburannya tidak melalaikan kita kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat jam bicara di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bapak Ustadz Dr. Ahmad Bashir ya kalau tidak salah sudah hadir di tengah kita semuanya, dan nanti yang akan memandu Bapak Toto. Kepada Bapak Toto silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Para sahabat pendengar radio jam bicara, kali ini kita dalam acara dialog Islam, dialog seputar Islam, yang dalam kali ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan Bapak Dr. Ahmad Bashir. Beliau adalah pemilik markas Banati Tahfiz Al-Quran, dan beliau juga adalah pemegang sanad Al-Quran. Kemudian juga beliau adalah Kepala Departemen Penyiaran Islam dan Anti Pemurtadan di Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Juga beliau adalah seorang yang sangat berperan di Yayasan Syekh Ali Jabir, Ustaz ya. Ya mungkin sekarang masih aktif atau sudah tidak nih Ustaz di sana di Yayasan Syekh Ali Jabir? Sudah tidak. Sudah tidak ya. Tapi yang jelas peranan kiprah beliau adalah pada saat Syekh Ali Jabir kita ingat dengan digital Al-Quran Braille, nah itu Ustadz Ahmad Bashir sangat berperan di sana. Dan kemudian beliau juga sekarang ini untuk teman-teman tunanetra ya, itu juga beliau adalah pimpinan dari program tahfiz dan tahsin yang biasa diselenggarakan di Masjid Raya Cipinang Muara yang diikuti oleh ITMI PD Jakarta Timur. Nah itu sekelumit dari beliau, dan barangkali untuk lebih jelas dan lebih memantapkan lagi, kami persilakan untuk beliau untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika kita sudah mengenal, insya Allah kita akan sayang, dan insya Allah juga kita dalam silaturahim ini juga insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para sahabat pendengar radio jam bicara, kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Bashir kami persilakan untuk memperkenalkan diri, profil dan barangkali kegiatan beliau. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudariku, sahabat Jam Bicara Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama dan utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini atau malam ini secara khusus, malam yang mulia, malam yang utama, yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, yaitu malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, izinnya, pertolongannya dan kemudahannya sehingga kita dapat bersua, dapat bersilaturahim, bersapa dalam kegiatan yang mulia, kegiatan yang baik, yaitu dialog seputar Islam di tayangan atau siaran Jam Bicara Radio. Semoga saudara-saudariku, sahabat-sahabat Jam Bicara Radio dimanapun berada, senantiasa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, kemudahan segala urusan dan aktivitas, dilimpahkan keberkahan, yang sakit diberikan kesembuhan dan dijauhkan dari segala keburukan-keburukan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan dan panutan kita untuk meraih keutamaan, kemuliaan, keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, sahabat pendengar setia Jam Bicara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya sekilas bagaimana yang disampaikan oleh saudara saya, guru saya, ya sahabat saya, Pak Toto, ya. Tak kenal maka tak tahu sebenarnya. Jadi sebelum sayang, ya dengan mengetahui dan mengenal kita bisa mengetahui, dan insya Allah dari situlah tumbuh rasa sayang dan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi dan sekilas telah diperkenalkan sebenarnya, nama saya Ahmad Basir Baso Mahfud, kelahiran Atambua, Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Desember 1981. Suku Bugis, Sulawesi Selatan. Saat ini alhamdulillah ada beberapa amanah atau aktivitas yang diamanahkan kepada kami, baik bagi pengajar, dosen di beberapa kampus yang ada di tanah air, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan dan pengajaran Al-Quran dan Tahfidzul Quran, salah satunya yang ada di Jakarta, setelah bersama-sama dengan pemerintis program Markas Mahir dengan Al-Quran Syekh Ali Jabir, kemudian saat ini berkonsentrasi di program Markas Tahfidz Banati Hafidzah Quran khusus putri, dan juga program-program pendidikan Al-Quran, sosial dan kemanusiaan. Juga sebagai konsultan di beberapa lembaga-lembaga tahfidz dan pesantren-pesantren yang ada di tanah air, dan juga program-program Al-Quran online baik di tanah air maupun di mancanegara. Dan juga saat ini kami diamanahkan sebagai salah satu bagian dari keluarga besar pimpinan pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang lebih tepatnya saat ini diamanahi sebagai Ketua Departemen atau Ketua Bidang Penyiaran Islam dan Penangkalan Pemurtadan Pimpinan Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ya, itu kurang lebih sekilas biografi atau perkenalan singkat. Ya, usianya masih muda alhamdulillah, ya, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan malam ini memberikan keberkahan buat kita semua untuk kita berbagi ilmu dan pengalaman, ya, insya Allah dalam kebaikan. Mungkin begitu Pak Toto. Terima kasih sebelumnya atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami.
kami malam ini untuk bisa bersapa bersilaturahim dengan seluruh pendengar setia Jam Bicara Radio dimanapun berada. Ya Ustadz, dari perkenalan Ustadz tadi yang memang sangat sibuk dan sangat banyak diamanahi oleh beberapa lembaga, maka kita mengetahui bahwa memang alhamdulillah Ustadz meluangkan waktu untuk kami ya di Radio Jam Bicara dan kami sangat senang sekali dan sangat berbahagia sekali karena memang barangkali sahabat pendengar juga bertanya-tanya ya, mungkin nanti juga bisa memberikan pertanyaan atau mungkin telepon lewat WA sehingga kita ada interaktif nantinya. Baik Ustadz, barangkali bisa Ustadz jelaskan mengenai peran Ustadz, kemudian juga terhadap tahsin dan tahsin tahfiz terhadap ya terutama teman-teman ya di kalangan anak-anak muda ya, kemudian juga khususnya teman-teman yang disabilitas terutama tunanetra. Mungkin Ustadz punya pengalaman atau mungkin juga punya formula sehingga teman-teman bisa bagaimana cara menghafal Al-Quran atau mungkin juga ingin belajar Al-Quran bagaimana ya, karena juga salah satu diantaranya tadi Ustadz mengatakan online ya. Silakan Ustadz. Iya, benar. Iya. Bismillah. Ketika kita memiliki niat sebenarnya, keinginan untuk belajar Quran, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah merupakan satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Ya, siapapun dia, dimanapun dia berada, dan apapun kondisi dan keadaannya, termasuk status sosial mereka. Jadi Al-Quran tidak memandang hal tersebut. Tapi tatkala kita memiliki keinginan, niat, ya, untuk mempelajari Al-Quran, baik itu mempelajari bacaannya, baik benarnya bacaan kita, kemudian tahapan berikutnya, selanjutnya berusaha menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu kemudian berusaha mentadabburinya, memahami isi dan kandungannya, mengamalkan dan mengajarkannya. Sekali lagi saya katakan ini adalah merupakan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang patut kita syukuri.